Ya, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi perdana di tahun 2024, edisi 9 Januari 2023, 2024 ya maksudnya. Jadi setelah 2 mingguan ya kita tidak memberikan F-Talk karena saya di luar kota dan baru kembali dan baru masuk kantor ya. Jadi baru bisa sekarang untuk F-Talk edisi 9 Januari ini ya. Jadi ada beberapa yang sudah kami sampaikan ya, yang sudah kami sampaikan di F-Talk edisi terakhir penutupan tahun 2023. Kami sampaikan bahwa saya mungkin akan baru bisa F-Talk lagi di pertengahan Januari, dan sekarang tanggal 9 Januari bisa kembali. Semoga apa yang kami sampaikan masih relate dengan kondisi saat ini, dan akan kami berikan update-nya pada kesempatan malam ini. Baik, kita mulai seperti biasanya ya, F-Talk. Kita akan membahas ISG. Edisi hari ini kita akan bahas perkembangan ISG, kemudian juga menjawab ide-ide atau menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Edisi 26 Desember ya terakhir kita F-Talk. Kita akan bahas ini sudah cukup lama, jadi ada beberapa ide yang mungkin masuk, mungkin sudah tidak relate dengan pertanyaan yang saat ini, karena ya tentu saja dinamika pasar sudah berjalan dan sudah 2 minggu ini berjalan. Tetapi kita akan coba berikan view sesuai dengan pertanyaan. Tetap apa yang kami bahas di F-Talk adalah yang ditanyakan, yang diminta oleh penonton, dan kita tidak akan membahas yang lain selain yang diminta ya, seperti itu. Jadi silahkan apabila ada punya ide atau pertanyaan saham apa dan kenapa saham tersebut Anda ingin dengarkan atau ingin melihat pembahasannya di F-Talk selanjutnya, tulis di kolom komentar saham tersebut dan keterangan ataupun pertanyaannya ya, seperti biasanya lah ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ISG terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca apa yang kami sampaikan di stock call, tentu saja setiap hari Minggu. Ini tidak kita publish hanya di website, jadi kalau Anda nggak mau buka website kami ya tentunya nggak tahu bagaimana prediksi kami untuk ISG ya. Jadi untuk ISG tentunya sudah kami sampaikan dengan sangat jelas dan terang benderang bagaimana skema koreksinya dan sebagainya ya, yang mana saat ini sudah terjadi. Jadi minggu ini kami prediksi ya cenderung turun dengan target support di 7.220. Hari ini turun di 7.200 hingga 7.099. Ini merupakan support area yang terdekat untuk minggu ini. Nah, ini sesuai dengan judul pertengahan Januari ISG berpotensi mengalami koreksi. Dan juga ketika di F-Talk terakhir pun kita sudah sampaikan penyebab koreksi yang memungkinkan akan menyebabkan ISG itu turun adalah tentu saja saham-saham yang sudah mengalami kenaikan signifikan. Salah satunya adalah Barito brand ya, tentu saja yang sudah Anda lihat. Mungkin bagi Anda yang sudah mengikuti kami di Telegram, tentu saja selalu akan dapat update saham-saham yang sedang hot, baik itu yang naik ataupun yang turun. Jadi seperti itu. Jadi untuk ISG sementara ini masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call. Jadi Anda perlu melihat stock call setiap hari Minggu di website-nya, nggak akan dipublish di mana-mana. Anda perlu mengunjungi website kami di yefadvisor.com. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Sore Pak Yef, ini 13 hari yang lalu ya. Mau tanya untuk BRIS punya di 1650 untuk trading, target berapa ya? Kalau dilihat dari teknikal hari ini, apa ada arah turun dulu, sebaiknya hold atau sell? Kebetulan BRIS naik ya. Hari ini sudah
di 1900-an, dimana ini adalah target terdekatnya di 1800 di pembahasan terakhir, dan target selanjutnya adalah 2220. Jadi kalau saya mungkin akan mengambil profit sebagian, sisanya akan kita jual di 2220 itu saja. Nanti kalau dia turun meretest support di 1800 ini kita bisa melakukan buyback. Nah, ini tergantung lagi berapa PV Anda punya. Seperti itu ya. Mohon maaf ini mungkin sudah tidak relate lagi ya pertanyaannya ini karena 13 hari yang lalu. Mohon maaf sekali. Lanjut ya. Nah, ini baru IKPM target berikutnya berapa Pak? Soalnya saya beli ikut PTRTP sudah hit semua. Mohon infonya. Sudah mencapai TP2 gitu kan? Nah, oke, ini saham di private trading room. Coba kita cek ya targetnya berapa. Saya juga nggak hafal, terus terang saya baru masuk kantor jadi saya nggak begitu mengikuti. Ini salah satu rekomendasi mungkin. Oke, ini ya. Nah, seperti yang Anda lihat di layar, kita rekomendasikan dan kita masuk di tanggal 3 Januari untuk saham IKPM, ini saham baru ya. Target kita di 232 itu 11,5%. Ini target kedua. Ya, kita beli di 208 hari ini. KPM sudah naik di 200 berapa ini? 270 ya. Gitu. Nah, berarti kan sudah melewati target yang diberikan, yang direkomendasikan. Sebenarnya ini bisa dikonsultasikan ya. Kalau Anda mungkin member kan pasti bisa konsultasi ya. Misalkan Anda masih punya barang saham yang sebelumnya, kemudian Anda mau jual di harga berapa selanjutnya gitu ya. Proteksi juga bisa diupdate tentu saja dengan kenaikan harga sahamnya, update dari TP dan juga dengan proteksi ya. Jadi untuk target berikutnya saya rasa saham ini akan melanjutkan uptrend ya di 280. Kemudian ekstensi yang kedua, ini ekstensi yang pertama sudah tercapai di 258 hari ini tepat. Jadi ini sebenarnya sudah di TP ya. TP setelah TP2 yang diberikan PTR di 230 itu adalah 250-an. Ini adalah TP ketiga. TP berikutnya di 278 atau 280. Ekstensi yang kedua yang memungkinkan adalah di 300-an, 314, 316 lah, area 310 ke atas gitu ya. Itu adalah ekstensi berikutnya untuk KPM. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti ini Anda bisa konsultasikan dengan advisor. Pak, tolong bahas saham OMED untuk swing baiknya masuk di harga berapa? Ini juga sudah lama ya, 13 hari yang lalu. Jadi mungkin ya kita berikan apa yang terbaru ya. Nah, kondisi terbarunya seperti ini. Jadi kalau terakhir dia beberapa kali berhasil bertahan di EMA 60 ini cukup bagus, artinya dia uptrend, namun saat ini dia kembali turun di bawah EMA 60 ya. Ini relatif berada di support ya, yang memungkinkan support ini bisa aja dia rebound, tapi berapa persen ini loh pertanyaannya adalah ini menarik apa enggak gitu untuk masuk dengan kondisi saat ini gitu ya. Nah, kalau kondisi saat ini Anda mau cari profit katakanlah ngambil 5% gitu agak berat gitu ya. Ini paling ngambil 3 atau 4% ya dengan TP di 208. Nah, mungkin akan lebih menarik jika dia turun dulu di 180-an atau 189 ini ya. Nah, di situ Anda akan bisa dapat profit di atas 5% kalau Anda mau swing. Ya, kalau sekarang ini mungkin masih bisa tunggu lagi, setidak-tidaknya Anda tunggu dia di bawah 190. Nah, nanti kalau Anda member juga bisa konsultasikan nih kalau sudah tercapai, apakah bisa langsung diambil, apa tunggu konfirmasinya dulu gitu ya. Baik, lanjut. Tolong bahas saham FAST sama Indo buat invest, kira-kira gimana ya prospeknya. Jadi DevTalk ini hanya boleh bertanya satu saham ya, jadi kita ambil yang paling depan ya. Kita akan lihat fundamentalnya terlebih dahulu. Fastline ini saham baru juga, baru IPO tahun kemarin bulan 2, kira-kira sudah berjalan hampir setahun lah ya.
Nah, begini kinerjanya kalau kita lihat dari kinerja saham IPO yang bagus itu adalah kinerja setelah IPO di atas kinerja sebelum IPO. Nah, so far kinerja setelah IPO kalau kita lihat dari data di TradingView terjadi penurunan secara konsisten di bawah atau di laba bersih di bawah sini ya, di mana dilaporkan di 2021 itu dia punya net profit itu 114 ya, kemudian di 2022 turun menjadi 16 miliar, bayangkan itu 85%, dan sementara ini itu 11 ya di tahun 2023 ini sampai dengan kuartal 3 mungkin ya 11 miliar. Jadi ini mungkin tidak masuk ke dalam kelayakan investasi menurut kami karena ini tidak tumbuh ya, baik itu di atas ataupun di bawah ya. Ini di bawah juga kemungkinan tidak tumbuh dan turun tipis ya, jadi seperti itu. Nah ini ya, kita lihat di kuartalan ini konsisten turun ya dari kuartal ke kuartal, bahkan kalau Anda perhatikan di sini labanya itu turun sampai dengan 90 ini kuartal 1 ya, intinya ini tidak tumbuh lah, seperti itu. Anda bisa analisis lagi secara fundamental ya, tidak layak ya, tentu saja kita nggak akan lihat-lihat lagi gitu kan. Dengan teknikal seperti ini saya rasa cocok ya dengan kondisi fundamentalnya yang memang tidak tumbuh. Baik, lanjut ya. Assalamualaikum Pak Yef, selamat malam. Tolong bahas saham KETR, saya nyangkut di 248 dan sekarang harga di 226, untung saja lotnya kecil. Lot kecil itu sebenarnya tidak bisa dibuat untung ataupun rugi ya. Berapa persen alokasi Anda? Nggak bisa bicara lot di sini. Berapakah target penurunan selanjutnya? Karena saya mau nambah muatan. Oh, berarti dia masih punya alokasi selanjutnya untuk saham KETR. Ini untuk trading atau untuk investasi? Nah, nggak dikasih penjelasan. Saya rasa untuk trading berarti. Sebenarnya kalau trading nggak boleh nyangkut, nggak boleh ya. Jadi kalau kita bicara teknikal di sini KETR ini masih bertahan di area support 220 ya. Jadi area belinya ya dekat-dekat support ini harusnya. Ya, dengan koreksi seperti ini adalah proses pembentukan higher low. Higher low ini mungkin akan dibentuk di area 220 dengan maksimal 206. Jadi kalau Anda mau swing trade ya, bagusnya adalah di area-area tersebut. Paling tinggi 220 ya. Paling bagus lagi itu ada di 208 atau dekat-dekat dengan 200. Ya, di situ akan lebih kecil risknya jika Anda mau swing trade di saham ini. Ya, seperti itu. Baik. Mohon dibahas saham BCTM untuk invest. Apakah boleh masuk di harga sekarang? Boleh. Kemarin kita sudah bahas ini. Ya, tentu saja boleh. Ya. Kemarin kita sudah bahas best price di 590. Tapi di harga 600-an ini ya boleh beli. Gitu toh. Nah, best price di 590. Tapi ya di dekat dengan harga ini ya boleh-boleh aja beli. Ya, seperti itu. Oke. Pak, bahas ULTJ secara teknikal untuk trading masuk harga berapa? Untuk trading ya, ULTJ. Kita lihat ULTJ untuk trading. Kita bersihkan dulu. Kita gunakan time frame daily. Untuk trading ini pertanyaan udah lewat 13 hari yang lalu, jadi ya mungkin tidak relate ya, karena sekarang ini posisi Ultra Jaya sudah naik ya dan mendekati resist, jadi area beli tentu saja di support karena dia konsolidasi ya, di support konsolidasinya ya di 1560 dengan target tidak muluk-muluk di 1800-an seperti itu. Jadi sekarang ini sudah terlambat karena ya ini pertanyaan 13 hari yang lalu. Malam Pak Yef, saham best untuk invest apa layak? Terima kasih, semoga Pak Yef sehat selalu. Terima kasih atas doanya. Doa yang baik selalu kembali yang mendoakan. Oke, best untuk invest. Sepertinya kita sudah pernah bahas dan saya rasa best kurang ya. Karena apa? Karena ya pertumbuhannya ini memang tidak konsisten dan bahkan di beberapa tahun di 2021, 2020 ini rugi.
dari atas ya turun, dan juga ini memang di 2022 dia cukup pulih ya dari kinerja pandemi gitu. Pandemi kan, tapi recovernya cukup berat gitu ya, dimana kalau normalnya sebelum pandemi dia punya laba bersih itu ya ratusan gitu ya, ratusan miliar, dan di sini merosot menjadi di angka 30-an, artinya ada terjadi penurunan profitabilitas ya di situ. Jadi ini tidak terlalu menarik kalau menurut saya. Kalau Anda tanya ke properti, saham yang pernah kita bahas ya, seperti Bumi Serpong itu akan lebih baik ya untuk saat ini. Nah, untuk BES ini sendiri saya rasa untuk saat ini belum terlalu menarik secara fundamental, karena ini belum kembali ke performance yang normal gitu ya. Itu artinya ada something gitu ya. Nah, di sini juga secara operasional pun juga relatif belum pulih gitu ya. Dimana kalau normal itu di 400 sampai 500 miliar, di sini masih di angka 200. Artinya masih belum kembali ke performa awal. Nah, terkait harga sahamnya sendiri secara teknikal pun harga sahamnya relatif belum reversal gitu ya. Artinya dia masih bisa balik ke support konsolidasi di 100 atau di bawah 120-an gitu ya. Jadi sekarang ini selama dia belum reversal ataupun terutama fundamentalnya belum kembali ya, masih banyak opsi yang lain. Bukan berarti saya bilang BES nggak bisa naik ya, tetapi banyak saham yang sesektor, yang satu industri yang secara performance sudah bagus dan lebih bagus dan lebih baik, lebih safe untuk kita invest di situ. Nah, sekarang ini BES belum ya menurut saya seperti itu, karena ya sekali lagi kita invest nggak perlu banyak-banyak saham, kita akan memilih yang terbaik ya. Menurut saya BES bukan yang terbaik untuk saat ini. Wih, beneran turun IHSG gara-gara brand. Berapa target turunnya, Pak? Ini ada beberapa ya. Brand bisa balik. Ini pertanyaan pertama, berapa target turun? Tanya satu. Kemudian yang kedua, ini terkait brand juga. Brand bisa balik ke harga IPO. Ini ya, bukan saya yang ngasih judul ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, wah Yev ini nakut-nakutin, tebar fair gitu ya. Enggak. Ya karena kita membahas ya sesuai dengan apa yang ditanya. Bukan berarti kita bilang brand akan balik ke harga IPO, tetapi kita ditanya seperti itu. Balik ke harga IPO atau lebih rendahkah? Saya nggak punya sih, cuma pengen tahu aja. Soalnya prediksi Yev akurat nih, brand turun beneran. Ya memang wajar sih, ya nggak butuh pinter-pinter untuk membahas brand turun ya, tentu saja IHSG turun, dan skema turunnya juga ya sangatlah berhubungan dengan IHSG tentunya. Terkait target turun sebenarnya sudah kami share di Telegram. Kalau Anda mengikuti Telegram kami tentunya Anda bisa lihat kami memberikan prediksi kemarin sebelum brand jatuh gitu ya. Saya berharap banyak orang yang terselamatkan ya, tidak banyak orang yang nyangkut ya, terutama ya pengikut kami di Telegram tentunya ya gitu. Ini bukan kita mau nakut-nakutin atau bagaimana ya, tapi memang view kita seperti itu ya. Kami mencoba untuk karena kami sudah banyak melihat orang itu nyangkut di bubble-bubble seperti ini gitu ya. Kita nggak mau terjadi banyak orang, walaupun pengikut kami sedikit gitu ya, kita setidaknya bisa menolong walaupun sedikit ya. Dan ini kami sampaikan secara gratis ya, dimana di sini kemarin kami menyampaikan potensi turunnya di 5.700, dan hari ini brand turun di bawahnya di 5.400 kebetulan ya. Kita akan bicara target berikutnya gitu ya. Target berikutnya adalah di 4.600. Ini jelas gitu ya. Di sini ada level penting area 4.000-an ini, 4.600 sampai dengan 4.070 ini memungkinkan untuk brand mungkin akan mencapai tersebut sebelum rebound. Tentu saja kita nggak bicara turun terus-terusan ya. Tentu saja namanya saham itu nggak ada yang naik terus, juga nggak ada yang turun terus. Ada yang namanya koreksi, ada yang namanya pullback, ada yang namanya throwback ya, dan itu harus dipahami gitu ya. Jadi jangan sampai Anda melihat saham ini kok turun terus ya, saham ini kok naik terus, nggak ada saham seperti itu ya gitu. Jadi kita harus melihat secara utuh. Jadi kalau fase koreksi turun ini mungkin sebenarnya ini sudah cukup dalam ya, harusnya ada rebound
kecil sebelum dia turun ke 4.600. Namun untuk Anda mencari wave naik ya, dalam artian kalau kenaikan ini bersifat candlestick atau wave bukan berbentuk wave atau bisa disebut koreksi candle gitu ya. Ini mungkin akan bisa terjadi rebound dulu ke 5.700 atau 6.000 sebelum turun ke 4.640 ini ya. Yang terpenting adalah ketika Anda melihat saham yang naiknya rally dan sudah sangat signifikan dan Anda paksakan untuk trading, Anda jangan lupa untuk memasang trailing stop dengan disiplin dan ketat. Supaya apa? Supaya tidak nyangkut. Itu ya, targetnya sudah saya sampaikan. Kemudian untuk pertanyaan, bisa nggak kembali ke bawah harga IPO atau di harga IPO? Ya, mungkin saja, bisa saja, tetapi kami tidak mau bicara atau memberikan informasi yang tidak ada dasarnya. Kalau kita akan mengacu pada analisis teknikal ya, secara teknikal ya. Kalau turun sampai dengan 50 katakanlah, ada pertanyaan yang ekstrim seperti itu, ya bisa-bisa aja. Tetapi secara teknikal, normalnya, wajarnya, ya di sini kan ada beberapa support yang mungkin akan dicapai terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat prosesnya. Jadi jangan bertanya yang sifatnya menjerumus, ingin menjebak seperti itu, ya. Jadi kalau kita bicara teknikal, secara wajar, ya dia bisa turun sampai dengan 4.000-an ini, ya. Ya, yang jelas kita berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Masalah benar dan salah biarkan market yang menentukan. Kita nggak bilang pasti kita akan benar ya, tapi Anda bisa lihat track record kami ya, seperti itu. Oke, sudah terjawab ya. Kami tidak mau terlalu sering-sering membahas brand dikiranya kita akan tebar fear, nakut-nakutin orang, membuat orang frustasi dan sebagainya. Apa yang kami sampaikan semuanya tujuannya adalah tujuan baik ya. Kalau misalkan kita prediksi turun supaya apa? Supaya orang tidak terjebak atau tidak nyangkut di pucuk dan sebagainya lah ya. Tidak ada kepentingan Jeff ini nakut-nakutin mau beli, enggak. Anda lihat saja di PTR, pernah nggak kita masuk brand gitu ya, atau di peer dan peers gitu, enggak ada kepentingan di situ ya. Oke, lanjut ya. Oke, sore Pak Yev, ini juga sudah lama ya, 13 hari yang mau tanya untuk Inco, kalau belum punya sudah boleh masuk untuk trading. Sekarang Inco di 436 ini, mohon maaf ya, ini mungkin Inco sudah tidak di harga itu ya. Nah kalau mau trading Inco gimana gitu ya. Oke, sekarang ini Inco tuh masih turun ya, kemungkinan ini juga masih bisa kembali ke support ini ya, di 4.000 ini, di level psikologis ini cukup penting. Namun kalau kita bicara level yang memungkinkan untuk penurunan berikutnya, Inco ini mungkin masih bisa turun lagi di bawah ya. Ya kita sebut di 3.400 atau 3.500, di situ terdapat support gap ya, yang mana memungkinkan untuk turun ke sana. Tetapi kalau Anda mau trading ini kan mungkin akan konsolidasi terlebih dahulu ya di rentang 4.000 sampai dengan 4.500 ini, yang mungkin Anda bisa manfaatkan itu. Yang jelas ini masih dalam proses turun seperti itu. Pak Yev mau tanya Adi untuk akhir Januari ya, kita nggak bisa nyebutin waktu Pak, kita nggak bisa prediksi waktu, itu kelemahan kita ya. Kita nggak bisa nyebutin misalkan saham Adi naik ke 500 gitu misalkan di hari Senin tanggal 15 ya, nggak bisa seperti itu ya. Naik di angka berapa ya, ini pertanyaannya ya. Jadi kalau kita mau tanya nih, saham A ini bisa naik nggak bisa seperti itu. Harus saham A bisa naik ke level sekian nggak, atau turun di level sekian atau tidak, seperti itu baru kita bisa menjawabnya. Kita akan bicara level yang memungkinkan untuk Adi naik ya. Ini juga pertanyaan kemarin baru ya. Ini Adi sekarang turunnya, kalau kita bicara pullback ya, karena ini downtrend. Dan Adi juga kita sudah kami share di Telegram. Kalau Anda mau ngikutin Telegram kami sampaikan secara gratis ya. Kalau tidak salah ya sudah ada kami sampaikan di edisi terakhir. Ini ya, di edisi 19 Desember Anda bisa cari, di situ ada pembahasan Wika dan sebagainya ya, dimana Adi juga kita bahas sebagai judul utama, potensi susul Wika dan Waskita ini ya. Jadi Anda bisa lihat di situ. Nah kalau kita bicara
target kenaikan yang memungkinkan untuk saat ini, pullback yang memungkinkan untuk saham ADI ya, itu ada di 330. Kemudian yang kedua itu di 360. Kapan itu tercapai? Akhir Januari, akhir Februari, akhir Maret? Mohon maaf sekali, saya tidak tahu ya, gitu. Bali kalau belum akum di PIR masih bisa beli Pak di harga sekarang. Maaf saya jarang pantau dan ketinggalan. Ya sudah nggak bisa lah. Bali kan sudah naik. Jangan bertanya kalau sahamnya sudah naik ya. Gitu. Orang kemarin sahamnya turun, Anda bisa beli dengan gampang. Sekarang naik baru bertanya. Itu kan ya Anda kurang memperhatikan dengan baik ya. Saham Bali ini lama kita hold ya. Di PIR misalkan ya, di PIR semua didapat rekomendasi Bali ya. Kalau Anda mau ikutin, ini rekomendasi yang cukup sudah lama, tanggal 12 Juni ya, berarti sekitar setahun lebih yang lalu kita baru invest di saham ini ya. Kita bisa cek di sini ya kan, bagaimana trading plan, investing plannya. Waktu itu kita switching dari saham BSSR gitu ya. Nah, di sini kenapa kita invest di saham Bali ya, di mana kita punya target di 1.500. Nah, sekarang sudah hampir mencapai TP2. Ya tidak mungkin ya kita beli di TP2 gitu kan. Nah, jadi ya beli saham yang masih bisa dibeli, jangan yang sudah naik baru bertanya. Kalau Anda ketinggalan ya udah, itu bukan rezeki Anda. Ya, saham ini setelah kita beli di bulan Juni 2022 gitu toh. Mana Juni 2022? Nih ya, sahamnya sempat naik sih, tapi habis itu turun lagi gitu ya. Artinya tidak ada alasan untuk tidak beli sebenarnya. Tapi saya nggak tahu Anda member kapan. Kalau Anda member sudah lama ya kasihan aja Anda sudah join tetapi Anda tidak mau diberikan potensi gitu ya. Ini saham yang potensi tentunya sudah kami sampaikan di sini. Bahkan kita melihat saham ini bisa ditarik ke 2000-an gitu ya dengan kondisi fundamental. Tadi kalau nggak salah juga disampaikan di Telegram secara gratis juga. Tapi mohon maaf, itu bukan rekomendasi ya. Tapi itu menjawab pertanyaan apakah saham Bali ini naik ini wajar atau tidak, karena kinerja 2023 kemarin kan nggak bagus. Gini loh, saham itu ya, Bali ini dia itu harga sahamnya sudah jatuh sejak 2019 yang lalu. Dari berapa? Dari 1.700 dan sudah jatuh ke 615. Padahal kalau Anda cek fundamentalnya, dia nggak turun kinerjanya, naik terus. Artinya itulah terdapat gap antara fundamental dan teknikal yang itu yang kita eksploitasi dan kita explore ya, gitu ya. Jadi nggak bisa kita melihat kinerja yang bagus baru kita beli, ya kita terlambat ya, gitu. Jadi kalau kita lihat sahamnya nggak naik tapi fundamentalnya naik, ya itu waktunya invest. Jangan sampai Anda nggak tahu itu ya kan. Kita sudah sering sampaikan kalau kita prinsipnya sangat simple ya, mindset kita sangat simple. Belilah yang layak invest secara fundamental tapi harga sahamnya belum naik atau justru sedang turun ya, itu secara umum loh. Jadi kita tentu saja tidak bisa mengeneralisasi investasi kita semua seperti itu, tidak. Tetapi kalau kita melihat barang bagus terus harga sahamnya nggak naik, kan itu adalah kesempatan atau malah turun. Karena saham Bali ini kalau nggak salah kemarin di bulan November dan Desember itu dia nggak naik atau malah turun ini ke 600 ya. Jadi ya Anda sudah melewatkan kesempatan emas ya. Jadi yang diakumulasi seperti kemarin Bumi Serpong lagi turun di 900 ya, nggak Anda beli ya itu. Kemudian BRIS turun ke 1400-an nggak dibeli ya, itu merupakan ya bukan gimana ya, kita nggak mau menyalahkan tapi ya kesempatan yang terlewatkan gitu loh ya. Kalau kita akumulasi itu artinya kita menganggap itu adalah potensi kan. Kalau kita rekomendasikan itu berarti itulah yang terbaik ya, gitu ya. Kita diberikan rezeki di awal tahun saham Bali ini ya. Mungkin sekarang ini kalau nggak salah PIR
Pierce, dan Pierce sudah mulai take profit karena sudah mencapai TP. Kalau Anda mau beli monggo, tapi kita nggak rekomendasi lagi saham ini yang sudah naik ini. Ini udah naik berapa persen ini ya? 70 ya. 70%, hampir 100% mungkin besok. Ya. Ya, jadi nggak bisa kita invest itu kejar-kejaran. Kalau kejar-kejaran cara yang seperti itu Anda akan sering nyangkut. Ya. Gitu. Invest itu adalah ketika dia belum rame, ketika dia sepi, ketika dia nggak ada yang membahas, ketika dia tidak ada yang menyentuh. Ya itu adalah ketika orang belum mengapresiasi itu, Anda harus menjadi orang yang pertama mengapresiasinya. Gitu. Jangan sampai sahamnya sudah kemana Anda baru sadar sahamnya naik. Nah, itu ya kurang tepat ya menurut saya seperti itu. Apalagi Anda kan ikut peer itu kan bayar juga. Anda dapat informasi tidak Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya itu adalah kemubaziran ya gitu. Oke. Ada saham yang lain kok Anda bisa akumulasi sekarang ini. Saya rasa di Pierce masih ada saham yang diakumulasi juga, baru direkomendasi bulan Desember, dan ini mungkin besok Jumat atau besok Sabtu saya approve untuk satu stock picks untuk Pierce kalau nggak salah, atau Pierce. Saya baru dapat tadi karena baru masuk kantor. Lihat aja nanti rekomendasi terbaru ya. Tentu saja saham yang belum naik dan saham ini nggak dibahas di mana-mana dan sedang sepi, tetapi fundamentalnya memungkinkan untuk saham ini naik ya. Tentu saja dalam waktu mendatang jangka panjang ya. Kita nggak merekomendasikan untuk beli sekarang besok naik, enggak ya. Kita untuk jangka panjang untuk Peer dan Pierce itu. Jadi berbeda dengan PTR, Private Trading Room, rekomendasinya seperti itu. Semoga dapat mendapatkan pemahaman dari pembahasan saham Bali ini. Tentu saja untuk invest ya sudah terlalu tinggi untuk dibeli. Saya rasa Anda milih yang lain aja, walaupun fundamentalnya bagus, tetapi kalau sahamnya udah naik ya menurut saya itu sudah lewat gitu aja ya, nggak perlu dikejar karena selalu ada saham yang menarik. Tentu saja di Peer dan Pierce silahkan Anda tanya ke advisor saham mana yang masih bisa dibeli yang ada di portofolio ataupun yang direkomendasikan ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini, F-Talk perdana di tahun 2024. Mohon maaf sekali kita libur hampir 2 minggu karena ya kami ada beberapa kunjungan keluar kota, beberapa rekan yang harus kami kunjungi ya, terkait bisnis, terkait keluarga dan sebagainya. Itu saja ini ya baru bisa gitu ya. Itu saja, kita jumpa lagi di F-Talk selanjutnya ya. Besok mungkin kita akan di F-Talk lagi. Silahkan dukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dan jangan lupa untuk mengikut kami di Telegram supaya Anda dapat update informasi terkait target price ataupun analisis saham-saham yang kami temukan gitu ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.